Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat alat penculikan itu saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, alamak, mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini, dan untuk anak istriku serta keturunanku, semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Kapten Anumerta Pierandris Dendea. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, di mana Nasution? Dan saya menjawab, saya ajudan Nasution. Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka. Saya menjawab, saya Nasution, maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Sisoni Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah lubang buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, dipukul, dipopor, dan setelah mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak. Di mata Catherine Panjaitan, Putri Brigjen Donald Ishak Panjaitan, peristiwa 65 masih melekat dalam ingatannya. Saya percaya karena saya lihat sendiri, mumpung saya masih hidup nih ya. Saya lihat sendiri dari balkon ayah saya di bawah. Dikerumunin nama itu kopral-kopral, tentara atau bohongan, saya nggak tahu, tapi pakai baju hijau, pakai ini, pakai helm, pakai senapan. Ayah saya di bawah dengan saking di teror dari atas biar cepet-cepet. Topinya masih sini, tongkat, sepatu masih jinjing. Sampai di bawah, entah ayah saya mungkin nanya apa, terus beri hormat. Saya bingung, beri hormat. Ayah saya jenderal suruh beri hormat sama kopral. Di mana ceritanya? Ayah saya langsung begini berdoa, kubrak. Berarti dia nggak suka orang berdoa. Tuhan saksi di sini. Pukul pakai itunya, jatuh langsung dadadadad, saya langsung lari ke bawah. Dan sekarang tidak pernah disinggung-singgung lagi, seperti peristiwa itu nggak ada. Bahkan yang diungkit-ungkit adalah peristiwa 65, di mana waktu itu ya PKI yang menjadi pelaku justru sekarang ini beralih menjadi korban, sehingga mereka itu menuntut untuk diadakan rehabilitasi dan kemudian kompensasi. Nah, ini sungguh suatu peristiwa yang tidak adil dan itu tidak boleh terjadi. Sekali anti komunis tetap komunis, komunis itu pengkhianat, komunis itu pemberontak, komunis itu musuh bangsa, komunis itu musuh Pancasila. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman jangan lupa beli novel Saya Untuk Sarah di Tokopedia, Shopee,